Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Budi. Salam. Saya beserta kedua teman saya, Yuni dan Ilyas, akan mewawancari Bapak terkait dengan bisnis yang Bapak jalankan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen operasional. Ya, silakan, Mas. Yang pertama, sejak kapan bisnis ini mulai Bapak dirikan? Bimbingan privat ini mulai saya dirikan pada tahun awal 2018, kalau nggak salah bulannya Januari 2018. Pendirinya langsung Bapak sendiri? Ya, kebetulan yang mendirikan inisiatifnya itu sebenarnya bukan saya sendiri, tapi ada teman. Jadi awalnya itu memang saya tidak begitu tertarik dengan kegiatan dengan bimbingan belajar, karena yang tergambar itu bimbingan belajar itu kan yang tergambar pada saat itu reguler. Kalau bimbingan ini kan privat ya Mas ya, privat. Jadi dulu itu reguler, yang tergambar reguler itu satu guru terus banyak siswa, kelompok, sistemnya rombongan belajar. Terus setelah itu biasanya pengajar itu mayoritas perempuan. Jadi saya kan laki-laki, jadi tidak pernah tergambar kalau saya akan menekuni bimbingan belajar bisnis atau bimbel ini, karena mayoritas perempuan. Nah, terus diarahkan oleh teman saya. Dia bilang seperti, coba kamu buka bimbingan belajar. Awalnya menolak, karena itu yang tergambar tadi. Tapi teman saya itu mencoba meyakinkan dengan bilang kalau saya itu kan lulusan S1 pendidikan ya Mas. Teman saya bilang kalau sebenarnya kalau kamu itu lulusan pendidikan, kamu itu harus bekerja sesuai dengan pekerjaan kuliah. Harus linear antara kuliah dan pekerjaan itu harus sinkron. Kalau bisa menciptakan peluang kerja sendiri, gitu. Jadi teman saya yang terus memberikan motivasi untuk meyakinkan untuk membuka bimbingan. Alhamdulillah ya, pada saat itu memang kondisinya sulit mencari pekerjaan, jadi maksudnya saya lakukan untuk nasihat itu. Itu awalnya. Kan namanya istilah investment. Ya. Artinya ini apa? Ya, awalnya memang saya sendiri juga untuk mencarikan nama ini kan awalnya juga masih bingung, saya mau dinamakan apa bimbel ini. Terus saya cari referensi, belajar dengan teman-teman yang sudah banyak terjun dalam dunia bisnis. Mereka itu memberikan saran bahwa yang pertama, membuat nama bisnis itu setidaknya harus memiliki unsur-unsur atau harapan-harapan ya setidaknya cita-cita bisnis ke depannya. Itu yang membawa aura positif gitu, aura semangat seperti itu. Atau setidaknya jangan jauh-jauh dari bisnis yang sedang ditekuni gitu. Jadi masih ada kaitan antara bisnis dan juga nama bisnis yang dibuat. Atau kalau sudah ada, maksudnya seperti ini. Contoh di Tunggalin di Indonesia ya, sudah ada Erlangga, sudah ada Ganesha, sudah ada Primagama. Jadi kita ambil nama bisnis yang tidak jauh-jauh dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Jadi agar orang itu marketingnya itu juga secara jalan seperti itu. Ya, imajinasi orang itu mudah untuk mengenali bisnis yang sedang dibuat dengan
perwakilan nama, karena sudah ada Bimagama, sudah ada Ganesha. Ya kita ambil pewayangan, karena sebenarnya pewayangan ya, kita ambil saja Yudhistira. Itu yang pertama. Terus kenapa kok Yudhistira kalau pewayangan yang diambil? Karena ya harapannya, karena banyak sekali nilai-nilai yang harus diambil dari pewayangan Yudhistira itu ya. Ya setidaknya saya dan juga teman-teman bisa meniru nilai-nilai positif dari kisah pewayangan terutama Yudhistira ya. Apa yang bisa diambil dari situ? Setidaknya ada yang bisa kita adopsi dari cara berpikirnya, dari sikapnya, dari cara kepemimpinannya, cara menyelesaikan masalah dan sebagainya yang positif-positif. Terkait dengan tahapan dalam proses pembuatan bisnis itu, kalau ini saya cerita saja ya, jadi cerita saja mas. Kalau teori nanti susah saya sendiri tidak tahu. Ceritanya itu kita mengawali memang dari nol, maksudnya dari nol itu tanpa modal. Kalau banyak orang yang ngomong bisnis itu yang pertama adalah modal kan seperti itu. Bukan modal yang terutama, tapi yang terutama adalah ya keyakinan kita untuk menjalankan bisnis tersebut. Keyakinan itu yang saya maksud juga dibarengi dengan keahlian. Setidaknya ada basic. Gitu. Jadi kalau kenapa saya yakin dunia pendidikan, meskipun awalnya nggak yakin tapi diberi motivasi, diyakinkan. Kalau saya sendiri akan kesulitan, Mas. Jadi memang pada saat itu ada teman saya yang terus memotivasi, ayo seperti itu. Jadi ada orang lain selain saya terus motivasi. Nah, selain itu, saya sendiri juga sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi ada keahlian, terus ada keahlian, terus ada keyakinan. Maksudnya keyakinan itu ya diyakinkan ketemu saya. Jadi berjalannya waktu itu bisa saya jalankan dari modal nol. Terus saya memulainya dari membuat meja dulu yang terutama, perlengkapannya dulu yang dibutuhkan itu meja, terus papan tulis itu dulu. Terus setelah itu baru yang kedua mencari tempat kantor itu sifatnya bisa membuat dari rumah dulu. Jadi jangan kontrak itu hitungan yang terakhir. Yang pertama yang penting ada tempat, meskipun tempatnya di rumah kan apa. Di rumah penting ada tempat, ada media. Setelah itu baru kita cari siswa. Ya kalau cari guru sambil jalan. Yang pertama kita ajarin dulu lah. Setelah itu sambil jalan kita cari teman untuk membantu ketika siswa sudah banyak. Seperti itu. Mungkin perjalanannya kurang lebih seperti itu. Gimana alamat usaha bisnis ini? Kalau sekarang kita di jalan dari awalnya itu. Dari awal dulu kita alhamdulillah pada pertama berdiri ini kita didukung oleh teman saya yang punya partai. Jadi saya nebeng di tempat partai, nebeng di kantor partai itu. Partai PSI namanya, Partai Solidaritas Indonesia. Saya nebeng di sana, nebeng cukup lama mas, kurang lebih sekitar 1 tahun, lebih saya nebeng. Jadi kegiatan belajar dan kegiatan partai jadi satu pada waktu awal itu. Tempatnya di sekitar Jalan Veteran itu, dekat Jalan Veteran itu mas dekat kantor PDI itu. Daerah jalan satu arah itu. Ngantru itu ya? Bisa ngantru. Iya, bisa ngantru dekat desa. Di sana pertama. Terus setelah saya rasa saya punya uang untuk kontrak, baru saya memutuskan untuk kontrak. Tapi saya ambil di di tempat yang agak jalannya agak masuk rumah gang. Kenapa kok saya ambil yang gang masuk? Karena terkait dengan biaya. Tapi sebenarnya lebih baik itu kalau di rumah mas, tidak mengeluarkan biaya. Tapi ya karena saya mungkin di rumah saya tidak cukup untuk tidak pas ke bimbingan, saya kecil ya. Terus saya memutuskan kontrak ya bisa leluasa.
Itu yang kedua, kalau kedua di Tamanan. Di Tamanan selama 2 tahun di sana. Setelah itu di Jalan Patimura. Nah, Jalan Patimura itu beberapa tahun. Seperti apakah struktur organisasi yang digunakan dalam suatu diskusinya, atau mungkin ada divisi-divisi bagian apa gitu ya? Ya, jadi tidak mungkin sebuah pekerjaan yang organisasi seperti ini dilakukan sendiri, Mas. Karena ya, saya rasa pasti tendengan karena banyak sekali yang dikerjakan. Tapi untuk membentuk divisi itu bukan yang utama. Maksudnya kalau semua bisa dilakukan sendiri dulu, lakukanlah sendiri dulu. Karena seorang pengelola harus mengetahui tugas masing-masing yang nantinya rencananya akan dibentuk divisi. Jadi ketika saya mau membentuk kurikulum, kan beda kurikulum bimbel dan kurikulum sekolah, ini berbeda ya, Mas ya. Saya bicara kurikulum bimbel yang saya butuhkan di bimbel ini. Jadi saya harus melakukannya dulu. Setelah saya rasa saya tidak mampu, baru saya menyuruh orang. Jadi di divisi ini ada petugas kurikulum. Terus dan 2 orang petugas kantor. Yang bagian membantu saya juga. Itu saja, cuma 3 orang itu yang mengelola dari tim istilahnya. Ini 3 orang apa saling dengan? Ya, Terus visi-misi dari usaha ini visi saja, Mas ya. Visinya yaitu kita ini membentuk sebuah bimbingan yang profesional, yang utama itu, yang profesional. Jadi kalau kita bicara profesional kan sudah mencakup semuanya. Itu aja. Mungkin visinya kita ingin menjadi bimbingan yang profesional. sampai dengan saat ini jumlah karyawan mungkin yang mengelesi secara privat di rumah-rumah itu sekitar ada berapa? Sekaligus dengan 3 yang di sini tadi. Oh, untuk pengajar sekarang itu kurang lebih sekitar 200. Jadi sudah menyakup semua gitu. Karena dengan banyaknya pengajar, kadang kalau bulan ini itu ada yang resign, dan depan ada yang masuk. Jadi memang kurang lebih jumlahnya sekitar 200. Tapi kadang ada yang kurang, lebih. Untuk wilayahnya ini hampir Ya, semua. Kecuali yang belum terjangkau itu dataran tinggi, seperti daerah Manggia, Dongko Panggul, mulai yang bagian atas kita belum Munjungan atau Limo itu memang belum terjangkau. kalau betulan Sudah ada, tapi tidak banyak. Bendungan cuma bendungan bagian Sumurup ada 1, itu mungkin hanya satu saja siswa. Mulai juga ada 1. Ya banyak, ada. untuk jam kerjanya itu bagaimana? Kalau jam kerja kantor itu dari jam 10 sampai sore jam 4. Kalau jam kerja guru di lapangan itu mereka fleksibel ya Mas ya. Karena bimbingan itu kan per jam. Yang jelas kita memantau mereka kerja itu dari pagi sampai malam. Kadang anak PAUD itu yang masuknya nggak rutin, kadang pagi minta juga. Terus nanti pulang sekolah SD itu pasti dimulai dari sore hari. Sore hari itu paling banyak, pokoknya sore hari. Terus malam hari itu mungkin ya bagi anak-anak yang kalau sore kegiatan sudah penuh,
dia ambil jam malam sampai jam 9 malam. Jadi tidak tentu, tapi pasti ada jam-jam pagi pasti ada, sore pasti ada, malam pasti ada. Fleksibel untuk jam kerjanya. Untuk ini mungkin agak sedikit sensitif ya, untuk sistem penggajian karyawannya itu seperti apa? Ya, urusan penggajian karyawan, ya itu sebenarnya biasa. Saya sebagai kantor, sebagai pengelola mengambil 20%, 20% pendapatan. Kita ambil 20%, terus dari guru lesnya itu mendapatkan 80%. Jadi sistem penggajian atau pembagiannya seperti itu. Kita mengambil 20%, misalnya 20.000 ribu atau 24.000 gitu ya. Nanti berarti kita ambil 20%-nya 4.000 Untuk kantor yang ada 20%, ya, kantornya konten berapa? untuk rival atau pesaing pada saat ini Pesaing ya mas ya. Untuk pesaing itu ya memang dalam wirausaha itu kan secara enggak sengaja atau tidak sengaja, kalau sesama usaha atau pelaku yang sama kadang kita mungkin keluar itu pesaing, tapi memang kita harus membiasakan diri berpikir bahwa kalau sesama pelaku bisnis bimbel itu bisa diajak kerjasama, itu lebih baik kita melakukan kerjasama, karena banyak sekali juga yang teman-teman bimbingan yang merekomendasikan ada yang bimbingan reguler, kalau mau cari cepat silahkan di bimbel, di istirahat dan seperti itu. Jadi saya lebih suka bekerja sama dengan bimbel-bimbel yang memang ada di Trenggalek. Untuk pesaing sendiri ya bagaimanapun kita harus belajar untuk tidak berpikir bahwa sesama bimbingan itu sebuah pesaing, dan takutnya kalau persaingan itu takutnya nanti mengarah ke hal yang negatif gitu. Jadi kalau bisa ya kalaupun memang itu persaingan, jadi persaingannya secara sehat saja. Iya, secara sehat, maksudnya itu secara sehat itu jika suatu saat ada olimpiade, siswa mana yang bisa yang pentas yang mendapatkan juara. Jadi mungkin persaingannya begitu mas ya. Jadi kan ini akan ini banyak olimpiade banyak ini mas. Jadi ada juga petugas lain, orang lain, dia membaca peluang, oh sudah banyak bimbingan. Berarti yang belum adalah olimpiade. Mereka membentuk tim, terus mereka melakukan olimpiade rutin hampir setiap bulan ini dua kali seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk ajang persaingan. Dalam arti persaingan itu bagaimana kita bisa mengikutkan siswa kita dan bersaing di olimpiade tersebut. Gitu. Persaingannya lebih ke situ saja. Menunjukkan kualitas antar menunjukkan kualitas lebih bagus, itu lebih bisa menciptakan atau mengangkat atmosfer pendidikan di Trenggalek terutama, memotivasi juga itu dengan lain. Berapa harga dari mungkin ke bisnis ini? Ya. Untuk biaya dari TK kita mematok harga 20 per jam. SD kelas 1 sampai kelas 3 itu 22 per datang, kelas 4 sampai 6 itu 24, SMP-nya kelas 1 2 30.000, kelas 3-nya 32.000, SMA-nya kelas 1 2 35.000, kelas 3-nya 37.000. Mungkin kedepannya ada bimbingan untuk yang kuliah itu Pak? Bimbingan kuliah Pak? Ya kalau ada permintaan mas, maksudnya gini, bimbingan kuliah itu biasanya pernah ada permintaan PGSD masuk kuliah minta dibimbing mata pelajaran matematikanya, ya kan? Terus komputer udah kuliah tapi lemah di komputernya, minta bimbingan komputernya, ya. Jadi intinya jika ada permintaan dan bisa kita layani.
Asalkan kita mencari gurunya itu tidak susah-susah amat gitu maksudnya. Masih seputar matematika, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dia bisa. Untuk biaya tadi ya, itu sudah sesuai dengan di pasaran daerah Trenggalek sini atau gimana? Insya Allah sudah terjangkau, terutama untuk kelas menengah ke atas. Jadi memang ada pasarnya sendiri mas ya. Harga bimbel yang saya sediakan ini memang masih yang mengkonsumsinya atau yang wali muridnya itu rata-rata dari kelas menengah ke atas. Jadi bukannya kita memilih target yang menengah, bukan. Nanti rencananya kita juga akan mencakup semua dari kelas menengah ke atas. Kita juga akan membuat harga yang lebih lebih murah gitu ya. Ya ada yang bilang harganya mahal, ada yang bilang harganya murah, kan tergantung pasar. Jadi kita kalau bisa kita menyasar kelas menengah ke atas juga menengah ke bawah, nanti juga kita pasar juga. Jadi semuanya lah ya, bisa kita masuki. Dalam melakukan promosi bimbel itu, media yang digunakan itu apa saja ya? Untuk promosi yang paling utama pada saat ini adalah media sosial. Ya, media sosial seperti Facebook, Instagram. Terus itu mungkin Facebook, dan kalau WA ya status seperti itu kalau WA. Lebih bagus kita pakai di situ pakai Instagram. Bagus, Instagram itu bagus. Jadi kalau mau kecenderungan bisnis kita pakai Instagram. Itu kalau online, ini seperti itu. Kalau kita melakukan, tapi kalau online, bisnis bimbingan belajar itu sebenarnya promosinya tidak begitu sulit sebenarnya. Karena kita tinggal datang ke sekolah-sekolah, entah pakai brosur atau sosialisasi. Sekolah-sekolah kan sudah ada, sudah ditetapkan jadwalnya jam berapa mereka istirahat, jam berapa mereka pulang. Jadi pada waktu pulang istirahat kita datang, terus kita berikan brosur atau kita minta waktu untuk sosialisasi. Itu jadi dua itu dilakukan untuk promosi. Terus yang paling penting adalah promosi dari customer. Maksudnya ketika customer itu memberitahu orang lain bahwa di sana bimbel sana bagus, itu yang paling penting di situ. Promosi yang yang gratis tapi benar-benar bisa tepat sasaran. Itu caranya yaitu setelah kita mendapatkan siswa, kita benar-benar meramut ya siswa tersebut, benar-benar melayani kebutuhan siswa tersebut, wali murid tersebut dilayani, benar-benar diupayakan, nanti secara nggak langsung akan menarik banyak pelanggan. Promosinya seperti itu mas. Kemarin awal pendirian kita pakai media sosial, pakai brosur. Ketika sudah mendapatkan misalnya siswa 20 atau 10 itu kita seriusi, dan pasti akan terjadi penambahan. Tidak. Mungkin antar wali murid di sekolah bisa saling rekomendasikan juga. Sangat mungkin. Apa yang menjadi kekuatan dalam bisnis ini? Ya. Jadi sebuah bisnis itu kuncinya adalah di program. Kuncinya di program yang sesuai dengan keinginan orang tua atau anak. Jadi program yang sesuai. Kadang kita membuat program kadang nggak sesuai, tapi program yang sesuai. Kalau di privat ini yang dibutuhkan itu karena kadang wali murid itu tidak bisa mendampingi kerja atau mungkin tidak di rumah. Jadi kita memberikan fasilitas pelayanan berupa absen yang menggunakan aplikasi. Jadi ketika bimbingan dimulai itu akan diketahui oleh wali murid bimbingan dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Jadi wali murid akan tahu, oh durasinya sudah sesuai 90 menit. Terus selain itu kita berikan survei
survei itu untuk melihat keberhasilan belajar setiap pertemuan. Apakah pembelajaran hari ini itu dikatakan berhasil atau tidak? Dikatakan berhasil itu jika ada interaksi antara siswa dan guru, gitu ya. Jadi ada interaksi. Pasti kalau ada interaksi pasti ada masuk ilmu yang masuk, meskipun kadang nggak banyak, sedikit, tapi pasti ada ilmu yang masuk. Nah, permasalahannya itu kan kadang kenapa anak itu ketika bimbingan tidak pinter-pinter itu karena minimnya interaksi, minimnya siswa bertanya, minimnya guru menjelaskan. Jadi atau guru menjelaskan tapi siswa nggak bertanya, ini tidak ada interaksi. Atau siswa bertanya, guru nggak bisa menjelaskan. Nah itu nggak ada interaksi. Jadi kita memakai fasilitas berupa instrumen untuk mengenali bahwa ada interaksi. Jika ada interaksi berarti ada ilmu masuk. Setelah itu dari instrumen kita buatkan laporan bulanan. Kita sodorkan kepada wali murid. Seperti itu. Terus wali murid ketika dibaca, kadang wali murid itu bertanya, apakah ini benar ya ada interaksi? Nah, untuk mengcross-check kebenarannya, setiap bulan sekali, 1 bulan, 2 bulan sekali, kita datangkan guru dan anaknya itu ke kantor Sudistira, lalu kita bertes, gitu. Kita cek ulang, kita tes ulang, apakah benar ada interaksi, apakah benar ilmu itu masuk. Ketika anak diberikan soal, bisa mengerjakan matematika misalnya, berarti ada ilmu masuk. Dari yang tadinya tidak bisa pembagian, jadi bisa pembagian. Jadi anak dengan awalnya tidak bisa membaca, jadi membaca. Jadi proses seperti itu. Nah, kalau bisa mengerjakan itu berarti ada perkembangan. Gitu. Kita menilai kalau nggak bisa berarti ya kita lakukan bimbingan ulang lagi, kita pantau lagi sampai kita bisa memutuskan bahwa ada perkembangan, ada ilmu masuk. Jadi itu mungkin yang saya jadikan bahasanya itu kekuatan atau program yang mungkin yang kita miliki. Kalau itu nggak ada ya saya tidak tahu nasibnya seperti apa. Jadi yang itu terus yang kita suntik anggaran itu ya untuk ada semacam tes tadi yang dapat. Ya, 2 bulan sekali kita adakan tes untuk mengecek apakah interaksi itu menghasilkan ilmu atau ilmu itu masuk ke dalam siswa. Kita ceknya di situ. Kalau sudah selesai, sudah bisa, kita laporkan ke walinya secara langsung tatap muka. Karena pembelajarannya di luar pembelajaran biasa berjalan ke online, ketika ketemu kita tatap muka. Jadi kita harus menyempatkan tatap muka untuk memberikan laporan bahwa ada perkembangan. Jadi nggak semuanya itu online. Pasti kita sempatkan untuk bertemu karena ya takutnya kalau semuanya online nanti dari pihak siapa atau dikira dari pihak pengelola sendiri tidak bertanggung jawab. Kalau ketemu mungkin kan lebih bagus mas ya. Jadi kita merasa memang kita harus bertanggung jawab untuk ini. Terus untuk kelemahannya mungkin belum sampai ke kota atau belum menjangkau seperti yang itu tadi. Iya mas, benar. Jadi masalah kelemahan itu dia di sini kita banyak ada salah satunya juga jadi kita belum bisa menjangkau daerah-daerah luas. Kita masih kesulitan mencari pengajar-pengajar yang ibarat saya menyebutnya ke bintang 5. Pengajar bintang 5 itu pengajar yang profesional dalam mengajar, cerdas, pintar, terus tertib, disiplin ya, gitu. Jadi selain kita mengupayakan pendidikan untuk maju, kita juga punya keinginan untuk mencari bakat-bakat guru calon-calon pendidik yang bagus dengan menyebutnya bintang 5. Dan itu di sini di daerah Trenggalek ini yang kuliahnya itu di mana-mana di luar kota tuh. Ini sangat kita dapatkan tidak banyak persentasenya. Sekitar kalau seandainya dari 200 itu cuma kita bisa mendapatkan 30-40 pengajar-pengajar yang bagus. Dan harapannya ke depannya kita itu juga bisa memberitahukan kepada masyarakat bahwa Sudistira juga membantu pembentukan karakter-karakter pendidik yang nantinya bisa diambil oleh mungkin sekolah-sekolah sekolah negeri atau swasta. Itu jika membutuhkan pendidik-pendidik yang berkualitas, kita juga punya keinginan di situ untuk menyediakan ini juga.
untuk sekolah. Kalau selama ini masih ke wali murid ya masih untuk ke sekolah. Suatu saat kita masih merencanakan. Jadi secara tidak langsung sudah membentuk calon-calon guru. Iya, yang bagus, maksudnya guru yang punya karakter didik loh. Itu memang sulit. Enggak semua orang itu punya di situ memang. Kesempatannya tidak banyak. Untuk peluang ke depannya dari bisnis ini itu Peluang ke depan. Iya. Pas misalnya peluang ke depan itu gimana? untuk ke depannya itu peluang yang bisa diperoleh itu Oh, ya mungkin untuk sementara ini kita menjalin relasi. Kita banyak teman, kita banyak kenalan. Tapi semua itu walaupun kita banyak teman, banyak kenalan, tapi semua tetap pada konteks pendidikan. Kita membatasi itu. Jadi bisnis itu peluang bisnis itu luas. Tapi kalau bisa kita itu harus memilih satu bisnis yang yang difokuskan. Meskipun luas, peluang bisnis luas, tapi kalau kita berada di ranah pendidikan ya udah kita ketemu, kita punya relasi, tapi untuk pendidikan akan lebih baik ke depannya, terutama untuk pendidikan Trenggalek. Bagaimana kita bisa membangun pendidikan Trenggalek ini untuk lebih baik, lebih maju dan bersaing dengan tetangga kabupaten tetangga gitu. Bagaimana kita bisa bersaing di sana? Jadi semoga saja relasi-relasi ke depan itu ya mas kita seperti saya sebut dengan kita dikenalkan itu bisa bersama-sama untuk memajukan pendidikan. Itu peluangnya di situ mungkin ya secara pendidikan. pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana kok ancaman bisnis yang selama ini? Ya. Kalau untuk ancaman, misalnya apa ini mengancam saya? Kalau misalnya apa ancaman? Ya mungkin apa ya mas ya? Kalau masalah ancaman saya kira tidak ada. Bukan berarti saya tidak takut, betul tidak. Kalau saya lebih berpikir di setiap ada krisis, ada permasalahan, itu pasti ada peluang untuk melakukan inovasi. Jadi memang pasti itu mas. Biasanya itu krisis ya, maksudnya ada permasalahan. Tapi ya itu kita memang dituntut untuk terus inovasi. Jadi jangan dianggap sebagai ancaman, tapi kita anggap sebagai sebuah dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan. Apalagi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Kemarin COVID kita online, nah bagaimana kira-kira untuk mengatasi ini? Tidak boleh ketemu, apakah kita harus juga ikut online? Oke, pemerintah menganjurkan semuanya kegiatan tatap muka dihapus, jadi kita juga ikut online. Itu. COVID kemarin juga termasuk masa permasalahan, tapi pendidikan bisa mengatasinya. Dan kita nggak tahu kedepannya pasti ada lagi sesuai dengan dinamika perkembangan zaman pasti itu akan menjadi bukan ancaman tapi tantangan. Terima kasih Bapak Evan telah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan tentang istilah itu ini kepada kami. Ya. Mungkin mohon maaf jika ada tutur kata dari kami yang salah atau kurang berkenan di hati panjenengan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.